Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang judi online ya yang sedang dibongkar belakangan ini, yang bermula dari kasus penembakan daripada Brigadir Joshua, kemudian akhirnya mulai tersingkap, terbongkar kasus-kasus lainnya ya, termasuk judi online, sehingga sedang giat-giatnya oleh polisi untuk memberantas judi online, dan kita berharap supaya itu berhasil diberantas judi-judi online itu, sehingga Indonesia bisa lebih bermartabat ya, karakter bangsanya itu lebih bermartabat, lebih menghargai hasil keringat kerja keras ya, daripada mengandalkan penghasilan dari sekedar judi online ya. Nah, apa kata Alkitab tentang judi online? Memang di dalam Alkitab tidak ada menyebut secara spesifik ya judi online, tetapi ada petunjuk-petunjuk atau ayat-ayat yang merujuk ke sana ya, yang harus kita ketahui supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal ya, kemudahan-kemudahan untuk kaya seperti lewat judi online. Yang pertama dalam Amsal 13 ayat 11, di situ dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Maksudnya adalah bahwa judi itu, kenapa orang mau berjudi? Karena pasti ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Ya, usahanya sedikit tapi hasilnya bisa banyak, sehingga bisa berfoya-foya, bisa bersenang-senang, bisa beli apa saja yang diinginkan. Ya, dan firman Tuhan tadi katakan bahwa apa yang diperoleh dengan cara cepat, instan, potong jalur, jalan pintas, mungkin bisa cepat kaya, tetapi juga akan cepat berkurang. Ya, karena itu uang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Berkurangnya bisa macam-macam, ya. Kemudian, tetapi sebaliknya dikatakan siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Jadi Tuhan ngajarin kita itu adalah kalau mau kaya boleh, nggak salah. Tetapi kumpulkanlah sedikit demi sedikit dari hasil keringat kerja keras. Karena di dalam proses menjadi kaya itu adalah ada karakter di dalamnya. Jadi jangan sampai kita membunuh karakter, membunuh iman hanya demi menjadi kaya. Dan jangan kita menjadikan kaya itu sebagai tujuan hidup. Kalau kaya itu menjadi tujuan hidup, maka apa saja akan kita buat. Yang penting kaya, harus kaya karena itu tujuan hidup. Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi kaya atau memberikan tujuan hidup supaya kaya, ya, tetapi orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau menjadi berkat, mungkin saja kaya, tetapi ada unsur iman dan karakter yang tidak dikorbankan di sana. Kemudian ayat yang berikut di dalam Amsal 28 ayat 20, di situ dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi perhatikan bahwa Tuhan itu lebih menekankan kepada karakter ya. Orang yang dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya, dapat diandalkan, ya diberkati. Tetapi mereka yang ingin cepat kaya, jalan pintas, instan, ya, tidak perlu kerja keras, waktu yang singkat, simsalabim, ya, kaya raya, tercapai semua apa yang diinginkan, tidak akan luput dari hukuman, akan membawa kepada jerat. Mungkin bisa lolos tahun pertama, tahun kedua, beberapa tahun ya awal, tetapi tidak untuk selama-lamanya engkau akan lolos, ya. Kemudian yang terakhir di dalam perjanjian baru, ada banyak ayat tapi saya hanya bacakan beberapa. Yang terakhir dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang. Kita butuh uang tapi jangan cinta uang. Uang hanyalah sarana untuk bertransaksi, alat. Tetapi jangan sampai kita menyembah mamon atau menyembah
uang ya yang membuat iman kita akan kandas. Ya, dan cara kita mengukur apakah uang itu berkat atau tidak ya, maka cara mendapatkannya dan cara menghabiskannya harus cara yang benar. Ada orang yang cara mendapatkannya benar, dia kerja keras, berusaha, hasil keringat dia, tetapi dipakai untuk hal-hal tidak benar, untuk berjudi, prostitusi, dan lain sebagainya. Maka itu juga tidak benar. Uang yang didapatkan digunakan untuk sia-sia, maka uang berarti tidak jadi berkat bagi dia gitu. Tapi ada juga yang jadi tadi cara dapatinnya benar, tapi cara menghabiskannya tidak benar. Tapi ada juga yang cara dapatkannya sudah tidak benar, hasil judi, tipu sana tipu sini, kaya, tapi digunakan untuk hal yang baik juga tidak benar ya. Karena kita bukan hanya sampai level menjadi orang baik, tetapi orang benar. Orang baik belum tentu benar, baik itu belum tentu benar. Orang yang mencuri lalu bagi-bagi kelihatan baik, tetapi tidak benar ya. Jadi kita harus bukan sekedar sampai level baik, tetapi benar ya. Jadi cara mendapatkannya harus benar dan cara menghabiskannya harus benar ya. Dapatkan dengan cara benar, habiskan dengan cara benar, itulah maka kekayaan itu tidak menjadi kutuk tapi menjadi berkat, dan kita memakai semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Semoga bermanfaat. God bless.